Hai, selamat datang di Penerepen Movie. Film ini menceritakan seorang pria yang bernama Rai. Rai diajak oleh sahabatnya Gavin untuk tur ke Thailand. Tapi ternyata tujuan Gavin mengajak Rai ke Thailand bukan sekedar tur, tapi tujuan utamanya adalah menyelundupkan narkoba sebanyak 1 kilogram. Caranya adalah dengan menelan narkoba yang dibungkus dengan kondom dan menyimpannya di dalam perut sampai kondisi benar-benar aman. Tapi, sayangnya karena kegugupan dan kecerobohan Rai, penyelundupan itu gagal dan Rai pun ditahan oleh pihak polisi federal pada saat pemeriksaan di bandara. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman tekan like, comment, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Jadi apabila ada video-video dari Penerepen Movie yang terbaru, teman-teman akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan. Oke, kita lanjut saja ya. Mereka menghancurkan sekilo narkoba dan menaruhnya di kondom secara terpisah. Lalu Ray pergi ke toilet untuk mengosongkan perutnya. Sementara Gavin menambahkan madu ke kondom yang berisi narkoba tadi. Awalnya Ray sangat berat untuk menelan kondom tadi karena dia harus menelan 20 biji kondom. Pada saat pemeriksaan di bandara, Gavin berhasil lewat. Sementara Ray ditahan karena polisi mencurigai dia menyimpan narkoba di dalam badannya. Di ruang pemeriksaan, mereka menyuruh Rai melepaskan celana untuk memeriksa pantatnya. Petugas wanita ini memeriksanya dengan peralatan dokter, tetapi tidak menemukan narkoba apapun. Polisi terpaksa membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa kembali. Setelah pemeriksaan dokter, mereka menemukan sesuatu di bagian lambung, tapi tidak yakin apakah itu adalah narkoba. Sekarang harus tunggu dia boker agar bisa memastikannya. Kemudian Rai dibawa ke sebuah hotel. Ventilasi hotel semuanya ditutup. Toilet juga dipasang filter oleh polisi. Ada polisi yang menjaganya hingga dia boker. Karena ada ketentuan hukum, polisi hanya bisa menahannya 7 hari. Artinya jika dalam 7 hari dia tidak mengeluarkan narkobanya, maka Ray bisa dibebaskan karena tidak ada bukti. Hari pertama lewat dengan normal. Di sisi lain, bos narkoba tidak tahan lagi. Bos narkoba takut Ray membeberkan semuanya dan melibatkan dirinya. Jadi dia memaksa Gavin untuk pergi ke hotel dan membunuh Rai. Malamnya Gavin datang ke hotel dan tinggal di kamar di sebelahnya. Tapi karena Rai selalu dijaga polisi, dia tidak bisa menemukan waktu yang tepat untuk membunuh Rai. Dalam waktu 7 hari, Rai harus menahan agar tidak boker. Tapi bagaimanapun dia tidak bisa menahan boker, karena Rai sudah mencapai batas fisiknya. Untungnya 7 hari sudah mau selesai, tapi polisi tidak ingin melepaskannya. Mereka menemui hakim untuk memperpanjang tahanan Rai selama 3 hari, dan akhirnya hakim pun menyetujuinya. Rai yang mendengar berita ini sangat emosi. Pada malam harinya, melihat polisi yang menjaganya sedang tidur, Rai akhirnya tidak tahan. Dia langsung boker di atas tempat tidur, kemudian mengeluarkan narkoba yang tercampur dengan kotorannya. Baunya sangat menyengatkan, tapi tidak ada tempat untuk menyembunyikan narkoba, sehingga Rai terpaksa memakannya lagi. Awalnya Rai ragu-ragu, tapi dia tetap memakan narkoba itu lagi. Kemudian dia menelan semua narkoba yang dia keluarkan tadi. Setelah itu dia menggunakan selimut untuk mengelap mulutnya. Walaupun itu kotoran, tapi karena itu punya sendiri, Rai merasa tidak perlu khawatir dengan apa yang dilakukannya tadi. Kemudian Rai memanggil polisi yang menjaganya. Lalu para polisi yang lain pun masuk ke dalam. Mereka melihat kotoran itu bagaikan permata, langsung memegangnya dengan tangan. Tapi mereka tidak menemukan narkoba. Mereka mengira Rai menyembunyikannya. Setelah mencari di setiap sudut, namun tidak menemukan apapun. Karena polisi mencium mulut Rai yang bau busuk, mereka baru menyadari ternyata narkoba itu ditelan lagi oleh Rai. Polisi itu pun sangat marah dan dia pun segera keluar. Pada hari yang ke-8 di tempat lain, Gavin dipaksa oleh bawahan bos narkoba agar membunuh Rai pada hari itu. Jika tidak, maka akan membunuh Gavin. Tidak ada cara lain. Gavin datang ke depan pintu kamar Rai, pas bertemu dengan polisi yang bernama Tom. Setelah Tom memeriksa badannya, dia mengizinkan Gavin bertemu Rai. Gavin mengeluarkan pisau yang disimpan di belakang celananya. Namun saat dia tahu Rai tidak memberitahu apapun ke polisi, Gavin terharu dengan kesetiaan Rai dan tidak sanggup untuk membunuhnya.
Kemudian Gavin menemui Tom dan memberitahu perihal narkoba. Gavin takut bosnya membalas dendam, jadi dia bermaksud untuk menyebutkan nama bosnya kepada polisi itu. Tapi saat itu juga, Gavin didorong oleh Tom ke bawah dan mengenai mobil di bawah dan langsung tewas seketika. Semua ini juga dilihat oleh Ray. Rupanya Tom adalah polisi yang sangat jahat. Dia menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri. Selama ini Tom mengambil semua narkoba yang berhasil ditangkapnya. Kemudian Tom memberitahu Ray, jika dia memberikan narkoba itu kepadanya, dia akan menulis laporan bahwa di dalam perut Ray hanyalah permen anggur. Sehingga Ray bisa dibebaskan tanpa syarat. Tapi Ray tidak mengikuti arahan itu dan tidak mempercayai Tom. Akhirnya sampai ke hari yang 10, Ray memberitahu polisi tentang Tom yang membunuh orang tadi, alias temannya Gavin. Tapi polisi tidak percaya. Kemudian polisi meminta hakim untuk memperpanjang tahanan Ray selama 3 hari. Akhirnya hakim hanya memberikan tambahan 2 hari saja. Pada malam yang ke-11, perut Ray sangat tidak enak. Dia sudah tidak tahan lagi. Polisi yang menjaganya menonton televisi sambil minum bir. Kemudian polisi itu pergi ke toilet. Ray pura-pura tidur dengan nyenyak agar polisi tidak mencurigainya. Kemudian Ray menggunakan waktu pada saat polisi itu ke toilet. Dia membuka narkoba yang keluar bersama kotoran tadi, kemudian memasukkan narkoba itu ke dalam bir polisi itu. Lalu dia kembali ke tempat tidurnya. Kemudian polisi itu kembali menonton televisi dan minum bir. Tapi tak lama kemudian dia tertidur. Ray segera ke toilet lalu mengeluarkan semua narkobanya. Karena toilet dipasang filter dan juga tidak ada air, sehingga dia menggunakan bir polisi itu untuk membersihkan narkobanya. Kemudian Ray menemukan koin di dompet polisi itu. Dia sudah berpikir tempat paling aman untuk menyimpan narkoba itu. Itu adalah televisi. Dia melepas sekrup dengan koin, lalu menyimpan narkoba ke dalam televisi. Kemudian pada pagi harinya di hari ke-12, polisi yang terbangun berkata, "Tidur semalam sangatlah aneh, seperti habis pakai narkoba." Ray bilang, "Saya tahu perasaanmu." Malamnya pengacara Ray datang ke sana. Karena masih ada 45 menit, Ray sudah bisa dibebaskan tanpa syarat. Tom tidak setuju, dia mengusir polisi yang lain. Kemudian dia terus-menerus memukulin Ray. Tom juga mengaku bahwa dirinya lah yang membunuh Gavin temannya. Dia juga meminta Ray segera mengeluarkan narkobanya. Setelah Ray boker, Tom masih belum menemukan narkoba itu. Saat itu juga polisi yang lain datang untuk memberhentikan kekerasan Tom. Akhirnya Ray dibawa ke rumah sakit. Dan saat itu Tom masih sedang mencari narkoba di dalam kamar dengan penuh emosi dan melemparkan semua yang ada di ruangan itu. Tak disangka dia menjatuhkan alat pelacak. Saat itu polisi kembali masuk ke kamar. Alat pelacak itu dia letak di dalam vas untuk membuktikan kata-kata Ray yang menyebut Tom membunuh orang. Sekarang bukti sangat kuat. Tom ditangkap dan ditahan. Kemudian Ray yang dibebaskan tanpa syarat. Tersenyum ke sebuah toko di pinggir jalan yang memperbaiki televisi. Karena televisi di mana dia menyembunyikan narkoba itu dibawa ke sana untuk diperbaiki. Dan pekerjaan Ray sebenarnya adalah tukang perbaiki televisi. Nah, itulah guys akhir dari cerita film ini. Jadi jangan lupa ya, tekan like, comment, subscribe. Dan jangan lupa tunggu video selanjutnya dari Peneripan Mopi.